Hai, saya Lolona Victoria Londa dengan akhiran NIM nomor 19, dan pada video kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai materi tentang sistem dispersi yang meliputi rumus-rumus serta contoh dan jenis larutan dalam sistem dispersi. Sistem dispersi secara sederhana dapat diartikan sebagai larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun sama wujudnya. Sistem dispersi tersebut ditandai dengan adanya zat yang terlarut dan zat perlarut. Contohnya ada 3 jenis benda, yaitu pasir, gula, dan susu. Masing-masing dimasukkan ke dalam satu wadah yang berisi air, kemudian diaduk dalam wadah terpisah. Maka kita akan mendapatkan atau memperoleh 3 sistem dispersi: pasir, gula, dan susu. Fase tersebut dinamakan sebagai fase terdispersi, sedangkan air tersebut disebut medium dispersi. Untuk pengertian dispersinya sendiri di sini merupakan peristiwa penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Nah, komponen warna yang terbentuk yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, dispersi juga dapat terjadi karena ada perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang yang pada saat melewati medium pembias. Sebuah prisma. Nah, prisma ialah benda bening atau transparan terbuat dari gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu yang berfungsi menguraikan atau sebagai pembias sinar yang mengenainya. Permukaan ini tersebut dengan bidang pembias, dan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut sudut pembias. Cahaya yang melewati prisma akan mengalami 2 kali pembias, yaitu saat memasuki prisma dan meninggalkan prisma. Nah, jika datang mula-mula dan sinar bias akhir diperpanjang, maka keduanya akan berpotongan di satu titik dan membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Nah, jika sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang mula-mula dengan sinar meninggalkan bidang pembias atau memantul. Nah, di gambar yang kedua ini menunjukkan sudut deviasi pada pembiasaan prisma. Nah, contoh yang pertama yaitu pelangi merupakan contoh dispersi cahaya oleh butiran-butiran air hujan. Nah, butiran-butiran air hujan memantulkan cahaya matahari ke arah kita sehingga terurai menjadi pelangi. Pada segi 4 ABCDE berlaku hubungan sudut pembias tambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Pada segitiga ABC berlaku hubungan R1 atau sudut bias permukaan 1 tambah I2 atau sudut datang permukaan 2 tambah sudut ABC sama dengan 180 derajat, sehingga diperoleh hubungan sudut pembias prisma tambah sudut ABC sama dengan R1 tambah I2 tambah sudut ABC B sama dengan R1 tambah I2. Nah, contoh yang kedua terdapat segitiga ACD, sudut ADC tambah sudut CAD tambah sudut ACD sama dengan 180 derajat dengan sudut CAD sama dengan I1 kurang R1 dan sudut ACD sama dengan R2 kurang I2, sehingga berlaku hubungan sudut ADC tambah I1 kurang R1 tambah R2 kurang I2 sama dengan 180 derajat. Sudut ADC sama dengan 180 derajat tambah R1 tambah I2 kurang I1 tambah R2. Jadi sudut deviasi adalah sudut deviasi sama dengan 180 derajat kurang sudut ADC. Sudut deviasi sama dengan 180 derajat kurang 180 derajat tambah R1 tambah R2 kurang I1 tambah R2. Sudut deviasi sama dengan
I1 tambah R2 kurang R1 tambah I2. Nah, jenis yang pertama itu ada dispersi kasar. Nah, dispersi kasar atau suspensi terjadi jika diameter fase terdispersi memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Sistem ini mula-mula keruh, tetapi dalam beberapa saat gerakan segera nampak. Batas antara fase terdispersi dengan medium pendispersi karena terjadinya pengendapan. Nah, kita dapat memisahkan fase terdispersi dari mediumnya dengan cara melakukan penyaringan. Nah, contoh dispersi kasar yaitu dispersi gula pasir di dalam air. Nah, contoh dispersi kasar yaitu dispersi pasir di dalam air kopi, air sungai, campuran minyak dengan air, campuran tepung gandum dengan air, dan lain-lain. Nah, untuk jenis yang kedua ada dispersi halus. Nah, dispersi halus disebut juga dengan dispersi molekuler atau larutan sejati. Nah, dispersi halus akan terbentuk apabila diameter fase terdispersi berukuran di bawah 1 nanometer, sistem bersifat homogen dan larutan tampak jernih. Namun, dispersi halus tidak menghasilkan pengendapan sehingga bila kita menyaring fase terdispersi, maka tidak bisa dipisahkan dengan medium pendispersinya. Nah, contoh dispersi halus di sini misalnya dispersi gula di dalam air, spiritus, larutan NaCl dalam air, larutan cuka, udara atau campuran oksigen dan gas-gas lainnya, bensin dan lain-lain. Untuk jenis yang ketiga adalah dispersi koloid. Nah, dispersi koloid disebut juga larutan koloid. Nah, dispersi koloid akan terjadi jika diameter fase terdispersi berukuran antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, sifat dispersi koloid terletak di antara suspensi dan larutan. Nah, secara sepintas, dispersi koloid akan tampak seperti larutan homogen, namun tidak diamati di bawah mikroskop ultra. Maka kita akan masih bisa membedakan antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, sistem ini ditandai dengan kondisi larutan selalu keruh namun tidak terjadi pengendapan, sehingga penyaringan fase terdispersi tidak akan bisa dilakukan. Nah, contoh dispersi koloid yakni seperti susu di dalam air, santan, agar-agar yang sudah dimasak, deterjen, mentega, selai, dan lain-lain. Nah, demikianlah pembahasan tentang materi dispersi sistem, dan semoga materi yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat dan dapat dipelajari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.